bersilaturahmi dalam acara ngeteh bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Bang Asido yang telah mensupport, mendukung acara ini, juga pada rekan-rekan yang lainnya, para panitia, para senior, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan acara ngeteh ini ada hikmahnya. Pulang dari sini kita mendapatkan wawasan, mendapatkan ilmu dari para materi-materi yang sangat kita di luar dugaan. Ada pemateri-pemateri yang berkualitas, yang handal, juga kita praktekkan dalam profesi kita sebagai pengacara, yaitu pengacara yang mempunyai profesi mulia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang begitu baik. Kita bisa kumpul di sini dalam acara ngeteh bareng yang sesi kedua Gofadis, rancangan undang-undang perampasan aset. Kita sampaikan memang kita ada acara ngeteh bareng seperti ini, dan kemudian memang dari pihak UKI juga berharap sekiranya ada rekan-rekan dari DPC Pradi Jakarta Barat dan juga alumni PKPA, karena kita cukup banyak alumni PKPA kita, mungkin dalam 3 tahun belakangan ini sampai ada sekitar 4.000 mungkin alumni ya. Jadi pembicaraan kemarin kita buat acara ini, dan jika mereka ingin tertarik ya untuk meningkatkan pendidikan mereka, jadi saya berharap ya semoga di acara ini bisa memberikan manfaat, karena memang semangat kita untuk membuat acara ini ya, kita bisa bersilaturahmi, bisa menambah wawasan dan keilmuan kita. Flashback ke belakang, kenapa acara ini bisa kita selenggarakan bekerja sama antara DPC Pradi Jakarta Barat dengan Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia. Ini sebenarnya bermula dari obrolan saya dengan Pak Heri, ya, dengan almarhum Pak Gindo yang juga merupakan salah satu pengurus DPC Jakarta Barat, Dewan Pakar. Pada saat itu kita bincang-bincang, kemudian kita sampaikan ke Pak Asido sebagai Ketua DPC Jakarta Barat. Dalam perbincangan itu kita berdiskusi, ini kan alumni UKI banyak sekali di DPC Jakarta Barat, baik S1, S2, dan S3. Saat itu kita diskusi, akhirnya pada saat itu Pak Heri bilang, ini di DPC Jakarta Barat ini ada acara ngeteh. Dia bilang acara ngeteh, acaranya sih santai tapi isinya serius. Jadi ya sudah, karena kesepakatan itulah sekalian kita masuk melalui momentum ini. Dan kemudian juga dengan materi yang akan dibicarakan hari ini juga saya rasa cukup menarik ya, terkait dengan RUU perampasan aset yang sudah belasan tahun tidak digol-golkan ya, dengan berbagai alasan dari masing-masing stakeholder yang akan menjalankan aturan-aturan tersebut. Sekali lagi untuk DPC Jakarta Barat, terutama Pak Asido sebagai Ketua DPC Jakarta Barat, juga Bapak-Ibu sekalian, harapan saya ke depan nanti antara UKI secara umum, Magister Hukum dan Dokter secara khusus bisa bekerja sama lebih banyak lagi nanti kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan bersama. Ya, untuk MOU ya yang sudah dilakukan antara UKI dalam hal ini Pasca secara khusus Magister Hukum atas inisiatif dari Pak Eri dan juga alumni dari Dokter Hukum Pauta Barat ya. Kiranya ini boleh bermanfaat buat kami di akademisi ya, dan juga teman-teman di praktisi ya. Jadi kolaborasi antara akademisi dan praktisi itu sangat banyak memberikan dampak terhadap proses hukum ya Pak ya di Indonesia. Hanya semua yang kita kerjakan hari ini boleh membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia ya. Kenapa sedemikian lama RUU ini mengedap? Adakah kepentingannya? Ini yang akan nanti kita bahas. Yang memberikan kepada kita suatu pemikiran. Ini bahasa Latin ya, quo vadis, mau kemana? Rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Nah memang kalau kita perhatikan seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, rancangan undang-undang ini sudah cukup lama digodok. Bahkan kalau disebutkan angka 2008, sebetulnya sebelum itu pun sudah ada
percakapan-percakapan mengenai hal tersebut. Sama halnya ketika rancangan undang-undang TPPU itu akan dijadikan sebagai undang-undang, itu sudah cukup banyak diskusi ilmiah yang dilakukan. Nah, kepedulian bahwa ternyata RUU perampasan aset itu penting. Kenapa begitu penting? Saya hanya mau mengatakan pertama begini. Di depan slide itu saya mengatakan NCB. Ya. NCB itu substansi daripada perampasan aset ini. Masih terjadi di kita ini masih hanya mendasari pasal 39 KUHP itu yang diabsorpsi kemudian dengan undang-undang tindak korupsi. Maksudnya aset itu apa sih aset yang bisa disita? Ya hasil alat. Kan itu yang kita pahami sebagai secara hukum. Hasil dan alat. Jadi kalau kita berbicara tentang perampasan aset hasil tindak pidana, kita bukan hanya bicara tentang perampasan aset dari kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, tapi juga tindak pidana lain yang berdimensi ekonomi yang bisa dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime. Nah, kita melihat bahwa hal-hal ini perlu diatur lebih jelas lagi menyangkut substansi hukumnya supaya kita bisa melihat bagaimana kita mau menggunakan piranti perampasan aset ini di samping pidana. Artinya kalaupun ada dimensi untuk pengurangan pidana, sanksi pengenaan sanksi pidana melalui perampasan aset ini, bukan berarti juga bahwa masalah kesalahan seseorang itu bisa begitu saja dihapuskan. Jadi kita melihat dari sisi substansi ini merupakan hal yang masih perlu digarap lebih jelimet, lebih detail dan komprehensif. Sebenarnya ini kan rancangan undang-undang perampasan ini itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa baik. Karena apa? Lahirnya itu kan seperti yang tadi kita sudah jelaskan bahwa NCB asset forfeiture itu adalah perampasan sipil atau perampasan perdata. Jadi dikaitkan dengan pidana itu hanya soal dugaan saja. Karena tidak terakomodir dengan undang-undang hukum positif pidana apapun dia. Ya, perintahnya itu adalah perintah yang saya bilang tadi indret, perintah perdata. Jadi tidak dibutuhkan ada pelaku di situ. Yang dilihat adalah kejar asetnya. Jadi sebenarnya ini seperti filosofinya itu tadi kan ada namanya tuh ya crime doesn't pay. Artinya apa? Tidak ada seorang pun di dunia ini yang boleh menikmati hasil kejahatan. Nah itulah rohnya itu. Baik, terima kasih. Ya, materi yang saya bawakan hari ini pertama terkait dengan urgensi dari undang-undang perampasan aset ini, dan bahwa memang undang-undang ini sebetulnya untuk mengisi kekosongan hukum kita terhadap aset recovery. Karena undang-undang ini sebetulnya juga sudah menjelaskan bahwa ada batasan-batasan aset apa yang bisa dilakukan perampasan itu. Yang pertama misalnya ketika tersangkanya melarikan diri, sakit permanen atau meninggal dunia sedangkan ditemukan asetnya, terhadap aset-aset itulah yang bisa dilakukan perampasan. Jelas sekali di pasal 6 dan pasal 7 undang-undang perampasan aset ini. Jadi kalau ya kita tidak mengerti ya kenapa ini tidak sampai saat ini belum digunakan, padahal sebetulnya kita sangat membutuhkan undang-undang ini, ya kan? Ada aset-aset yang katakanlah aset-aset yang tidak bertuan ini. Dan ini sebetulnya sepertinya ada miskomunikasi ya sebetulnya
sebetulnya ini bukan hanya aset yang terkait tindak pidana korupsi ya, tapi juga ada aset-aset lain tidak menangkap narkotika, kemudian perdagangan orang, kemudian judi online mungkin ya, bisa dilakukan perampasan oleh negara. Dan ini sebetulnya sayang sekali kalau hukum kita belum bisa menjangkau ini.